Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir menemani sedulur semua untuk mengungkap, menguak dan memberikan sedikit pengetahuan kepada sedulur semuanya dari pengalaman dan pengetahuan yang saya punya, yang saya gali selama ini. Lalu apakah kira-kira yang perlu dibahas pada malam hari ini? Ada saran nggak Kang Roy? Ya. Apa itu? Kira-kira malam hari ini kita akan membahas apa? Kemarin kan kita sudah membahas ruatan kan, cara-cara meruat diri dari kesialan, terus wadah batin kemarin juga sudah kita jabarkan juga. Lalu kira-kira kita membahas apa lagi nih? Cara membuat air pengobatan santet. Cara membuat air pengobatan santet. Oh, jadi pakainya media air gitu? Ya. Gimana caranya? Nah, jadi tadi kata Roy, dapat saran saya tadi, hari ini kita membuat konten cara membuat air pengobatan santet. Nah, keren juga sih, keren. Iya, benar. Kenapa kok medianya air gitu kan? Jadi kan air itu media yang sangat mudah didapat, sangat mudah dicari. Setiap orang, setiap rumah pastilah ada air. Baiklah, betul sekali, karena akhir-akhir ini banyak yang mengeluh dikarenakan mereka merasa dirinya disantet gitu kan, diguna-guna, dikerjain secara tak kasat mata gitu ya. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang terlanjur terkena santet, terus bagaimana cara untuk menyembuhkannya gitu kan? Baiklah, jadi sekarang saya akan membahas sesuai yang saya tahu aja ya, yang saya tahu ya Roy. Jadi jangan disalahkan kalau ada yang salah. Jadi sesuai pengalaman yang sudah saya jalani selama ini, selama menangani pasien-pasien yang terkena santet. Jadi awal mulanya kita pertama-tama kita tanya dulu ke pasien tersebut gitu. Oke, kalau misalnya dia benar-benar terkena santet atau serangan gaib ataupun teluh dan guna-guna, kita tanya dulu gitu kan. Tanya dulu ke si pasien tersebut. Bagaimana cara menanyakannya? Jadi kita tanya, apakah bapak ini atau ibu ini ikhlas gitu kan, ikhlas dalam proses pengobatan ini. Maksudnya siapapun orang yang menyantet bapak atau ibu, jangan dipikirkan lagi gitu, jangan dipikirkan lagi. Kan kebanyakan orang-orang yang disantet itu bukan hanya ingin diobati, tapi mereka juga ingin tahu siapa yang menyantetnya. Kebanyakan seperti itu, bukan malah mau diobati, tapi malah penasaran siapa yang menyantet saya gitu kan. Makanya kunci pertamanya kita ikhlaskan dulu. Jangan kita dendam, jangan kita ada pikiran ingin membalas orang tersebut gitu kan, atau mengembalikan santet itu. Jangan. Yang penting sembuh gitu aja gitu. Itu kunci yang pertama. Jadi intinya kunci yang pertama itu kita harus ikhlas dulu. Jangan sampai kita ada niat untuk membalas perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah menyantet kita. Ikhlas yang pertama. Yang kedua barulah kita mencari orang atau mencari obatnya gitu. Jadi sebenarnya santet itu ada banyak sekali sih macamnya. Ada mulai dari santet yang tingkat dasar itu kan ada
yang hanya untuk iseng-iseng, untuk mainan gitu kan, ya paling efeknya juga nggak begitu besar. Efeknya itu apa ya, paling juga sakit-sakitan inilah, sakit-sakit biasa gitu ya, atau ada juga yang cuma sakit perut, sakit kepala gitu aja sih, atau sering sial, itu yang tingkat biasa. Ada juga yang sampai dimasukkan barang-barang seperti paku, rambut, dan lain-lain, itu kan ada. Terus ya paling tinggi itu ada yang bisa langsung dibuat meninggal, itu kan ada. Nah, kalau ada orang yang sudah terlanjur terkena santet, maka insya Allah bisa diobati. Jadi medianya kita pakai air aja kalau gitu ya, media air aja. Jangan, nggak perlu media yang susah-susah lah. Meskipun banyak juga media yang harus dipersiapkan, tapi di sini kita cukup menggunakan media air. Ada emang airnya? Udah sini. Wish. Nah, ini air putih. Ini ukuran berapa liter, Roy? 60 liter. 1200 mili kali. Nah, sedulur, kita bisa mengobati santet tersebut dengan menggunakan air putih. Caranya bagaimana, Ki Bagus, untuk mengobati santet cukup dengan media air putih? Bukan air putihnya yang sakti, tapi ada doanya untuk mengobati santet gitu. Nanti kalau ada naudzubillah min dzalik ya, kalau misalnya ada keluarga kita yang terkena santet, yang terkena guna-guna, kita bisa diobati, kita bisa obati sendiri gitu kan. Jangan, ya bukan jangan sih, maksudnya nggak perlu mencari orang-orang pintar, kita coba dulu sendiri gitu kan. Kita sediakan aja air putih, air putih mineral, bisa juga air putih hasil dari direbus sendiri ya. Tapi lebih bagus lagi kita menggunakan media air mineral yang tanpa direbus atau tanpa proses pemanasan. Kita menggunakan air mineral biasa, murni gitu ya. Nah, setelah kita siapkan media air putih ini, bagi yang muslim, kita laksanakan dulu sholat hajat. Diawali dengan sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat taubat dan sholat hajat, kemudian kita boleh bertawasul. Kita kirim arwah kepada para wali, para nabi, para sesepuh-sesepuh yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau sedulur tidak tahu apa itu tawasul, tawasul itu adalah dengan tujuannya itu kita mengirimkan hadiah berupa surat Al-Fatihah kepada para nabi, para wali, dan kepada para penyebar Islam, gitu ya. Pertama kepada Nabi Muhammad, terus pada Nabi Khidir, Nabi Sulaiman boleh, terus dilanjut kepada para wali songo, terus para pejuang-pejuang Islam atau para syekh ya. Nah, diakhiri dengan bertawasul kepada orang yang mau kita obati. Siapa namanya, bin siapa, kita kirimkan surat Al-Fatihah, seperti itu. Nah, setelah selesai kita membacakan surat Al-Fatihah atau bertawasul, kemudian dilanjut dengan membaca doa ini sebanyak 313 kali. 313 kali. Lebih bagus lagi apabila kita membacanya sebanyak 1111 kali ya. Kemudian kita tiupkan nih ke air. Kalau sudah kita wirid bacaan tersebut, tiupkan ke dalam air ini. Setelah kita tiupkan ke dalam air ini, kemudian kita berdoa. Tujuan kita apa? Misalnya memohon kepada Allah supaya melalui syariat atau sarana air ini engkau berikan kesembuhan kepada si Anu bin Anu dari penyakit santet atau pengaruh-pengaruh energi negatif yang dideritanya, seperti itu. Setelah kita tiupkan, setelah kita doakan ya, kita wirid tersebut, barulah kita kasih ke orang yang terkena santet atau guna-guna tersebut.
Caranya bagaimana? Jadi air ini nanti kita kasih kepada orang tersebut dengan cara dikonsumsi setiap hari ya. Diminum misalnya pagi sebelum adanya makanan yang masuk ke dalam perut, suruh minum dulu pagi-pagi ya. Sebelum makan apapun suruh minum air ini dulu gitu. Terus siang, sore, malam dia konsumsi terus satu gelas. Dan setiap mau mandi ya, dicampurkan air ini ke dalam ember, terus kemudian digunakan untuk mandi. Setiap kali mau mandi selalu menggunakan air ini. Makanya kalau bisa kita gunakan botol yang besar seperti ini, atau botol yang lebih besar lagi juga nggak apa-apa, boleh. Jadi supaya apa ya, saat kita sekali membuat air ini itu bisa awet 2 atau sampai 3 hari lah gitu kan. Meskipun nanti setelah air tersebut habis, nanti kita bikin lagi gitu, dengan cara yang sama sampai benar-benar pengaruh dari energi negatif atau dari santet tersebut bisa hilang selamanya gitu ya. Nanti perkembangannya bisa dirasakan sendiri oleh orang yang terkena santet tersebut, mulai dari badan terasa panas gitu ya, ataupun terasa mual, dan banyak lagi hal-hal yang nanti bakal dirasakan. Kenapa kok bisa mual? Kenapa kok bisa panas badan gitu? Jadi energi atau kekuatan doa yang tertera di dalam air ini nanti dia akan bekerja di dalam tubuh orang tersebut. Jadi berperang lah gitu ya, mungkin berperang ya di dalam tubuh tersebut. Jadi efeknya ke orang yang terkena santet itu panas, mual, dan lain sebagainya. Buat untuk semuanya, dan semoga kita semua diselamatkan dan dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah saudara semua, mungkin cukup sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya Ki Bagus Purwas, salam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.